Terkait permintaan maaf, saya rasa sah-sah saja para pelaku ini meminta maaf, tapi bagi saya untuk proses hukum itu tetap harus berjalan. Di tengah gemerlap popularitas dan jutaan penggemar yang setia, nama besar Lesti Kejora justru terseret ke dalam pusaran gelap yang tidak terkendali. Akun-akun palsu bermunculan mengatasnamakan dirinya, merayu fans dengan janji manis hingga berujung pada kerugian yang nilainya bikin geleng kepala. Dari iming-iming hadiah, giveaway, hingga permintaan data pribadi yang berujung jeratan pinjaman online, semua terjadi di balik layar yang tak banyak disadari publik. Lantas, siapa sebenarnya dalang di balik akun-akun palsu ini? Dan mengapa nama besar Lesti Kejora begitu mudah dijadikan umpan untuk menjerat para penggemarnya sendiri? Di balik besarnya cinta fans kepada sang idola, ternyata ada pihak-pihak yang diam-diam memanfaatkan keadaan. Nama besar Lesti Kejora kini justru dipakai sebagai umpan untuk menjalankan modus penipuan yang mulai meresahkan banyak orang. Kuasa hukum Lesti Kejora mengungkap belakangan ini banyak akun TikTok yang mengatasnamakan Lesti Kejora dan digunakan untuk melakukan modus penipuan. Awalnya, pihak manajemen menerima laporan dari para fans dan masyarakat yang merasa curiga dengan aktivitas akun-akun tersebut. Jadi memang awal tahunnya dari informasi yang disampaikan masyarakat, terutama mungkin dari fansnya ya. Ada yang menghubungi dari pihak langsung ke Lesti, ada yang menghubungi kami melalui akun sosial media kami. Jadi dari situlah kami mencoba untuk melihat, mengecek, verifikasi bahwa memang akun-akun ini memang merupakan akun-akun penipuan sih. Setelah dilakukan pengecekan dan verifikasi, diketahui bahwa akun-akun itu meminta data pribadi korban dengan berbagai iming-iming. Mulai dari giveaway, penjualan merchandise, hingga janji uang yang disebut bisa dilipat gandakan. Bahkan, para pelaku juga diduga menyamar seolah-olah menjadi Lesti sendiri dan kemudian menghubungi korban lewat nomor WhatsApp tertentu. Tujuannya saat ini sangat banyak sekali akun-akun TikTok yang mengatasnamakan Lesti Kejora meminta untuk masyarakat, terutama fans dari Lesti Kejora itu agar mau menyerahkan data-data pribadi, ya. Nah, nanti dihubungi janjian menggunakan nomor WhatsApp tertentu, data-data pribadi dengan iming-iming dan janji bahwa akan uang itu dilipat gandakan, kemudian ada penjualan merchandise, kemudian dapat seolah-olah menyamar juga menjadi Lesti, ya kan? Tak berhenti sampai di situ Iggy-Nars, data pribadi yang sudah berhasil dikumpulkan kemudian diduga digunakan untuk berbagai tindakan lain, termasuk pinjaman online hingga permintaan sejumlah uang kepada korban. Karena itu, pihak manajemen akhirnya mengeluarkan surat pemberitahuan resmi pada 20 Mei lalu sebagai bentuk himbauan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan akun-akun yang mengatasnamakan Lesti Kejora. Nanti setelah data tersebut dikolek oleh si para penipu ini, kemudian mereka mempergunakan data itu salah satunya adalah untuk misalnya melakukan pinjaman online, kemudian ada juga yang dimintai uang. Jadi memang secara resmi manajemen dari Lesti Kejora menyampaikan untuk masyarakat agar berhati-hati terkait dengan modus-modus penipuan ini sih, seperti itu. Namun yang bikin miris Iggy-Nars, di balik akun palsu dan janji manis tersebut ternyata sudah ada banyak korban yang kehilangan uang dalam jumlah fantastis. Dan sebagian dari mereka adalah fans setia Lesti sendiri. Berawal dari rasa kagum dan percaya kepada idolanya, sejumlah fans justru berakhir menjadi korban. Satu persatu, fakta mengejutkan pun mulai terungkap dari kasus yang menyeret nama besar Lesti Kejora ini. Kuasa hukum Lesti menyebut dari laporan yang diterima, sudah ada sejumlah masyarakat yang menjadi korban penipuan dengan nilai kerugian yang tidak sedikit.
Dari informasi yang kita terima dan laporan yang keterima, memang ada beberapa masyarakat yang tertipu dengan nilai yang cukup fantastis ya. Ya, ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta. Jadi memang balik lagi kami memang menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai dari akun-akun tersebut seperti itu. Mayoritas korban diketahui merupakan penggemar Lesti dan Rizky Bilar. Bahkan beberapa di antaranya adalah orang tua lanjut usia yang begitu mengidolakan pasangan tersebut. Karena rasa percaya dan kedekatan emosional sebagai fans, para korban akhirnya mudah percaya ketika dihubungi oleh akun yang memakai nama Lesti. Kadangkala kalau kita lihat dari statistik yang kita punya, memang beberapa korban ini kan kebanyakan orang tua ya, yang lanjut usia, yang mereka sebegitu fans banget dengan Lesti, dengan Bilar, sehingga ketika ada modus-modus yang dilakukan ini dimanfaatkan oleh para pelaku karena mereka mengetahui kadangkala yang mudah tertipu itu adalah masyarakat-masyarakat yang memang mungkin telah berusia lanjut ya, mungkin karena saking fansnya, saking cintanya kepada Lesti dan Bilar, jadi begitu mudah percaya untuk mempercayai akun-akun ini, begitu. Pihak manajemen juga mengungkapkan bahwa modus giveaway dan kuis palsu menjadi cara yang paling sering digunakan para pelaku. Melihat banyaknya korban yang berjatuhan, Lesti dan Rizky Bilar disebut merasa sangat prihatin. Terlebih beberapa korban bahkan menggunakan uang tabungan pribadi hingga tabungan haji sebelum akhirnya tertipu. Duh, parah banget ya Iginars. Dari pihak Lesti dan Mas Bilar sendiri kan cukup merasa prihatin ya dengan masyarakat karena yang menjadi korban penipuan, karena korban-korban ini kan kadangkala menggunakan uang tabungan pribadi, kemudian ada uang tabungan haji dan sebagainya. Jadi dari Lesti dan Bilar sendiri juga merasa cukup prihatin dengan kondisi itu karena masyarakat mengalami penipuan, begitu sih. Semakin banyak korban bermunculan, semakin besar pula keresahan yang dirasakan pihak Lesti dan Rizky Bilar. Hingga akhirnya pasangan ini memilih untuk tidak tinggal diam dan mulai mengambil langkah yang lebih serius. Ketika nama baik dipertaruhkan dan korban terus bertambah, peringatan saja tampaknya sudah tidak cukup. Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini memilih bersikap tegas demi menghentikan aksi para pelaku. Akun-akun ini juga kan yang kami ketahui merupakan akun-akun robot ya, jadi memang untuk mendetek ini memang harus melalui dari aparat kepolisian sendiri sih. Kuasa hukum Lesti menegaskan bahwa pihaknya meminta para pelaku segera menghentikan aksi penipuan yang mencatut nama Lesti dan Rizky Bilar. Sebab jika terus berlanjut dan menimbulkan kerugian lebih besar, mereka siap mengambil langkah hukum yang lebih keras. Saran saya kepada para pelaku segera berhenti melakukan tindakan-tindakan penipuan seperti ini karena kami sudah mengetahui dan beberapa juga sudah berproses. Saya rasa hentikan, jangan sampai menimbulkan kerugian lebih besar lagi kepada masyarakat jika memang harus kami lakukan upaya yang cukup keras dan terukur, saya rasa juga akan kami lakukan. Meski membuka kemungkinan jika pelaku ingin meminta maaf, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa proses hukum tetap harus berjalan. Menurut mereka, tindakan para pelaku sudah terlalu meresahkan masyarakat dan tidak bisa dianggap sepele. Terkait permintaan maaf, saya rasa sah-sah saja para pelaku ini meminta maaf, tapi bagi saya untuk proses hukum itu tetap harus berjalan. Sementara itu, Lesti sendiri disebut hanya memiliki satu keinginan sederhana, agar para pelaku berhenti dan tidak lagi merugikan masyarakat dengan memanfaatkan nama besarnya. Keinginan Lesti tentu para pelaku untuk segera berhenti ya melakukan ini dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Hanya itu aja sih. Pihak manajemen dan Lesti juga kembali mengingatkan agar masyarakat selalu memastikan informasi hanya dari akun resmi Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lesti sendiri responnya tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah mempercayai modus-modus penipuan yang mengatasnamakan dari Lesti Kejora. Jadi memang kami sampaikan, kalaupun memang ada sebuah
kegiatan yang dilakukan ya, itu memang masyarakat lebih bijaknya untuk langsung melihat dan memperhatikan dari akun resmi dari Lesti Kejora seperti itu. Kalau dari Bilar mungkin ada respon dari Bilar. Respon dari Rizky Bilar sendiri tentu sama, menyampaikan himbauan sifatnya agar tidak lagi mempercayai akun-akun ini, karena kadang-kala kan masyarakat ini mempertanyakan ke manajemen ya, bahwa ini ada giveaway, ada semacam kuis. Nah itu cukup lumayan mengganggu ya, karena balik lagi manajemen sudah berulang kali menyampaikan bahwa akun-akun ini tuh sudah berulang kali melakukan modus penipuan. Jadi dari Mas Rizky Bilar itu sudah lumayan cukup sering juga untuk mewanti-wanti perihal ini sih. Karena menurut mereka, fanbase Leslar yang sangat besar di Indonesia kini justru menjadi celah yang dimanfaatkan para pelaku untuk mencari korban. Kasus pencatutan nama artis untuk modus penipuan memang bukan pertama kali terjadi. Namun ketika korbannya terus bertambah dan nominal kerugiannya makin fantastis, persoalan ini tentu tak bisa lagi dianggap sepele. Nama besar Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang selama ini begitu dicintai penggemarnya, kini justru dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk menjerat para korban dengan berbagai iming-iming palsu. Lantas bagaimana menurut kamu Iginars? Seperti apa akhir dari polemik panjang ini? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.